Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan Iran tidak berniat berkonfrontasi dengan Qatar. Pernyataan Masoud terkait serangan rudal Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat, AS, di dekat Doha, Qatar pada Senin, 23 Juni 2025. Masoud meyakinkan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani bahwa serangan itu semata-mata merupakan respons terhadap keterlibatan AS merudal lokasi nuklir Iran sehari sebelumnya. Dalam percakapan telepon dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Masoud Pezeshkian menyatakan tujuannya menelpon Emir Qatar agar semua rakyat Qatar tenang. Presiden Iran juga memuji Sheikh Tamim atas semua upayanya untuk menghentikan perang dan atas dukungan, solidaritas, dan kerjasama dengan Iran. Menyoroti upaya Iran untuk menyelesaikan masalah pada program nuklirnya, Pezeshkian berkata, "Anda tahu bahwa kami berunding untuk menyelesaikan masalah, tetapi kami diserang di tengah-tengah perundingan tersebut." Sementara itu, Emir Qatar menekankan bahwa Qatar telah melakukan upaya signifikan, baik secara publik maupun tertutup, untuk menjaga kawasan itu aman dari provokasi rezim Zionis, termasuk agresinya terhadap wilayah Iran. Sheikh Tamim juga menekankan bahwa pangkalan udara AS di Qatar tidak pernah dan tidak akan digunakan untuk menyerang Iran. Seraya menambahkan bahwa ia tidak menyembunyikan fakta bahwa rudal Iran ke wilayah Qatar merupakan kejutan besar baginya dan rakyat Qatar. Ledakan kembali terdengar di ibu kota Iran, Teheran pada Selasa, 24 Juni 2025, di saat Israel diminta berhenti oleh Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump. Israel kembali melakukan serangan udara di Teheran di tengah gencatan senjata yang telah berlangsung selama beberapa jam. Kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu mengakui bahwa pihaknya telah menyerang lokasi radar di dekat Teheran. Serangan tersebut dikatakan sebagai pembalasan atas rudal Iran yang ditembakkan 3,5 jam setelah gencatan senjata seharusnya dimulai. Dikatakan bahwa Israel telah memutuskan untuk menahan diri dari serangan lebih lanjut menyusul panggilan telepon antara Netanyahu dan Trump. Tetapi mereka tidak secara eksplisit mengatakan apakah serangan terhadap situs radar terjadi sebelum atau setelah mereka berbicara. Dikutip dari Reuters, Trump telah menegur Israel dengan kata-kata kasar dalam ledakan amarah yang luar biasa terhadap sekutu yang kampanye militernya telah ia ikuti 2 hari sebelumnya. Menghentikan pertikaian antara Iran dengan Israel merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi Trump. Bagaimana tidak? Ia saat ini dikenal dengan sebutan pembawa perdamaian di Timur Tengah. Dikutip dari Sky News, Trump membanggakan dirinya sendiri dengan menyatakan bahwa sebuah kebanggaan bisa menghancurkan kemampuan nuklir Iran. Trump juga mengatakan suatu kehormatan besar bila dirinya bisa menghentikan perang antara Iran dengan Israel. Sebelum terjadinya gencatan senjata, Iran mengatakan telah menembakkan 14 rudal balistik ke Israel pada Selasa pagi. Dikutip dari Tasnim News, Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, Iran mengatakan bahwa gelombang ke-22 serangan Iran terhadap Israel sebagai bagian dari Operasi Janji Sejati 3. Dalam gelombang serangan terbaru, pasukan Iran menembakkan 14 rudal untuk menyerang pusat-pusat militer dan logistik Israel di seluruh wilayah Palestina yang diduduki. Dikatakan bahwa Israel melakukan serangan brutal pada Senin malam yang mengakibatkan tewasnya sejumlah warga Iran. Hingga saat ini, sebanyak 600 warga Iran tewas akibat serangan Israel sejak 13 Juni 2025 lalu. Just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump mengungkapkan kemarahannya setelah mendengar Israel menyerang ibu kota Iran, Teheran pada Selasa, 24 Juni 2025. Serangan Israel terhadap Iran ini terjadi ketika gencatan senjata telah dimulai. Tindakan Israel ini membuat Donald Trump merasa frustasi dan mengeluarkan kata-kata makian di televisi. Israel, kata Trump, telah merusak kesepakatan gencatan senjata tersebut hanya beberapa jam setelah pengumumannya. Gencatan senjata, yang ditengahi oleh AS dan Qatar, mulai berlaku Senin malam setelah berhari-hari terjadi serangan rudal intensif antara kedua musuh bebuyutan tersebut. Gelombang serangan terakhir Israel menargetkan infrastruktur militer Iran di dekat Isfahan, yang memicu serangan balasan dengan pesawat nirawak oleh Teheran. Trump mengaku dirinya telah berusaha membuat Israel untuk tetap tenang, tetapi dirusak begitu saja oleh rezim Zionis.
Kemarahan Trump kembali memuncak saat dirinya berada di Gedung Putih dan akan melakukan pertemuan puncak NATO di Den Haag, Belanda. Padahal sebelumnya ia membangga-banggakan dirinya bisa menghentikan konflik antara Iran dengan Israel. Trump dengan bangganya menyebut bahwa ia telah berjasa dalam menghancurkan situs nuklir Iran. Trump juga memuji keterampilan perdagangan Iran dan memperkirakan negara itu akan melakukan lebih banyak bisnis dengan dunia. Do you believe that Iran is still committed to peace? Yeah, I do. They violated it, but Israel violated it too. Are you questioning if Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. Pasukan Khusus Militer Iran, Garda Revolusi Iran, IRGC, Selasa, 26 Juni 2025, mengumumkan terbunuhnya Kepala Keamanan Informasi Pasukan Mobilisasi Basij, Mayor Jenderal Muhammad Taqi Yousefand, akibat serangan Israel di Teheran kemarin, Senin. Hal ini terjadi selama serangan rudal yang menargetkan beberapa lokasi di ibu kota, Teheran, kemarin. Otoritas Iran mengaitkan serangan ini terkait dengan rezim Zionis. Kantor Hubungan Masyarakat IRGC di Provinsi Lorestan, Iran Barat, mengumumkan kalau serangan rudal tersebut menyebabkan gugurnya Komandan Yousefand. IRGC mencatat kalau upacara pemakaman akan diadakan pada Rabu pagi di pemakaman para martir di kota Silsila di Provinsi Lorestan. Perlu dicatat bahwa pasukan Basij merupakan salah satu sayap utama Korps Garda Revolusi Iran, dan memainkan peran penting dalam memastikan keamanan dalam negeri dan melindungi fasilitas vital negara. Dalam perkembangan situasi terbaru Selasa malam, Israel dilaporkan kembali melakukan serangan ke Teheran setelah Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump mengumumkan gencatan senjata pada Selasa pagi. Israel kembali menyerang Iran setelah menuduh Iran melanggar gencatan senjata. Serangan ini mengindikasikan kalau Israel mengabaikan peringatan dari Donald Trump yang mengumumkan di Truth Social yang melarang Israel menyerang Iran. Sebelum serangan Israel tersebut, Trump mengklaim kalau Israel tidak akan melanjutkan serangan yang direncanakan terhadap Iran dan bahwa gencatan senjata antara kedua negara tetap berlaku. Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran akan konfrontasi militer baru antara kedua musuh bebuyutan di kawasan itu, menyusul dugaan pelanggaran gencatan senjata yang rapuh. Kekejaman Israel di Gaza terus berlanjut selama konflik peperangan antara negara Zionis tersebut dengan Iran. Menurut otoritas kesehatan yang dikutip dari Al Jazeera, sedikitnya 870 warga Palestina yang dibunuh oleh pasukan Israel selama konflik Israel dengan Iran. Secara keseluruhan, jumlah warga Palestina yang tewas mencapai 56.077 orang, dan jumlah tersebut tidak termasuk ribuan orang yang terjebak di bawah reruntuhan yang diduga tewas. Sementara itu, saat ini sedang dilaksanakan gencatan senjata antara Iran-Israel setelah melaksanakan perang selama 12 hari. Namun, Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump merasa frustrasi karena mendengar Israel menyerang ibu kota Iran, Teheran, pada Selasa, 24 Juni 2025. Trump menyebut, Israel telah merusak kesepakatan gencatan senjata tersebut hanya beberapa jam setelah pengumumannya. Gencatan senjata, yang ditengahi oleh AS dan Qatar, mulai berlaku Senin malam setelah berhari-hari terjadi serangan rudal intensif antara kedua musuh bebuyutan tersebut. Gelombang serangan terakhir Israel menargetkan infrastruktur militer Iran di dekat Isfahan, yang memicu serangan balasan dengan pesawat nirawak oleh Teheran. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian resmi mengumumkan berakhirnya perang selama 12 hari dengan Israel, Rabu, 25 Juni 2025.
Pengumuman tersebut disampaikan Presiden Iran setelah Iran dan Israel melakukan gencatan senjata. Masoud Pezeshkian memuji perjuangan Iran selama 12 hari dalam perang melawan Israel sejak konflik dimulai pada Jumat, 13 Juni 2025. Sebelumnya, Pezeshkian menegaskan bahwa Iran akan tetap mematuhi gencatan senjata jika Israel tidak melakukan serangan terlebih dahulu. Pezeshkian menambahkan bahwa Israel sempat menyerang Iran di tengah negosiasi tak langsung antara Iran dan Amerika Serikat, AS, dengan keyakinan keliru bahwa Teheran tidak memiliki kemampuan untuk merespons dan akan menyerah dalam beberapa hari. Dalam konflik ini, Iran menyampaikan bahwa sebanyak 610 warga sipil tewas dan lebih dari 4.700 orang terluka di Iran. Israel menyerang Iran pada Jumat, 13 Juni 2025, dengan alasan menghancurkan program nuklir yang dianggap mengancam. Iran membalas dengan menembakkan rudal ke Tel Aviv, Haifa, hingga ke Yerusalem. Israel dikabarkan meminta bantuan AS untuk menggempur 3 fasilitas nuklir Iran, Isfahan, Natanz, dan Fordow, dengan bom penembus tanah, GBU-57, menggunakan pesawat B-2 Spirit. Pada Minggu, 22 Juni 2025, AS menyerang 3 fasilitas nuklir Iran. Sebagai respons, Iran menyerang pangkalan militer AS di Al-Udeid, Qatar, pada Senin, 23 Juni 2025, malam. Iran dan Israel saling mengklaim kemenangan setelah tercapai gencatan senjata. Setelah gencatan senjata dimulai Selasa, 24 Juni 2025, warga Iran berkumpul di lapangan Enghalab Teheran untuk mengucapkan terima kasih kepada Angkatan Bersenjata Iran dalam menghadapi agresi Israel dan AS. Presiden Masoud Pezeshkian pun memuji rakyat Iran harus bangga pada diri mereka sendiri atas kemenangan terhadap Israel yang dibantu Amerika Serikat, AS. Pezeshkian menekankan perlunya menjaga persatuan dan kohesi di antara bangsa Iran. Ia meramalkan masa depan yang lebih cerah bagi Iran setelah mencapai kemenangan atas rezim Zionis. Ia mengatakan bahwa kerusakan yang diderita musuh di tangan Angkatan Bersenjata Iran jauh lebih besar daripada yang dialami Iran. Ia juga mengatakan, tindakan Israel telah memberikan kerugian besar bagi rezim Zionis yang membuktikan kebesaran bangsa Iran di mata dunia. Di lain pihak, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pun mengklaim pihaknya berhasil memenangkan perang melawan Iran. Dia mengatakan militer Israel berhasil bangkit dari serangan Iran. Diketahui Iran dan Israel melakukan gencatan senjata setelah diumumkan Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump pada Senin, 23 Juni 2025, malam waktu setempat. Gencatan senjata tersebut dilakukan setelah Israel dan Iran terlibat perang rudal selama 12 hari sejak serangan pertama Tel Aviv ke Teheran pada 13 Juni 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.